Puji nama Tuhan, Shalom. Apa kabar saudara? Apa kabar saudara? Dahsyat banget. Haleluya, puji nama Tuhan. Seberapa kita yang hadir di tempat ini, saya percaya kita bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini. Mari siapkan hati kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita masuk dalam hati kita menyembah Tuhan. Biarlah semua pergumulan kita serahkan semua kepada Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, Ya Allahku, aku hendak. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Hanya pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka karena. Mari kita angkat pujian lebih sungguh-sungguh dari awal, katakan, Ya Allahku, aku hendak. Ya Allahku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Aku hendak, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku. Inilah yang ku renungkan, oh inilah yang ku renungkan. Amin. Setiap waktu nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka. Inilah yang ku renungkan, ayat ku renung setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatiku bersuka, 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 hatiku bersuka. Karena mari kita sembah Dia, haleluya.
pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar, namamu besar dan layak, nyanyian pujian bagimu, nyanyian pujian bagimu. Amin Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian, nyanyian pujian. Amin Yesus Tuhan, Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak Sekali lagi katakan, nyanyian pujian bagimu, oh, nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Nyanyian pujian bagimu Tuhan, pujian bagimu. Amin. Tuhan, namamu besar dan layak dipuji. Namamu besar, namamu besar dan layak namamu besar Yesus, namamu besar dan layak dipuji. Haleluya. Yang kasih Kristus, nanti Ibu Naomi yang dalam doa pembukaan. Haleluya. Kami mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang besar lewat kehidupan kami ya Bapa. Kami boleh merasakan anugerah-Mu yang besar ya Tuhan. Kami boleh menikmati hadirat-Mu pada saat ini ya Tuhan. Tatkala kami menaikkan pujian, menaikkan hati kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami merasakan kuasa kebesaran-Mu ya Bapa. Oleh sebab itu kami sangat bersyukur atas waktu yang Kau beri ya Tuhan. Kami boleh datang beribadah kepada-Mu ya Tuhan Yesus, menikmati hadirat kuasa-Mu, bahkan memberikan puji-pujian bagi-Mu Allah yang hidup, Allah yang berkuasa. Kami percaya Tuhan kehadiran-Mu nyata atas ibadah kami ini. Dari awal pertengahan akhirnya Tuhan, kuasa-Mu yang bekerja. Kami rindu Roh Kudus yang memimpin ibadah kami ini ya Bapa. Setiap kuasa kegelapan dalam bentuk apapun yang mengganggu ibadah kami ini, saat ini kami sehati sepakat, kami hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sorak-sorai kemenangan, ada kelepasan, ada pembaharuan terjadi atas setiap kami yang datang kepada-Mu dalam ibadah saat ini. Terima kasih Allah, terpujilah nama-Mu. Kami serahkan ibadah kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita? Haleluya. Mari kita siapkan hati kita akan memuji nama Tuhan.
Macam pun coba bangkit berdiri. Kita angkat puji kita berkata, terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh keagungan, kuat dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, satu hati nyatakan kebesaran-Mu selamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal lamanya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Raja atas dunia, yang menghancurkan hukum dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan, Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya, dan memerintah untuk dan memerintah selamanya, dan memerintah untuk selamanya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Puji-pujian kita dimakan sampai sini saja. Silakan dulu kembali. Mari saudara, siapkan hati kita. Kita akan mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita angkat pujian kita yang berkata, berseru Bapa.
segala yang kau perlu, segala yang kau perlu. Kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku, nyata dalam ini. Mari sama-sama katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur buat kasih setiamu, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, sekali lagi katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Tuhan, haleluya. Ku bersyukur, Allah yang baik Tuhan, haleluya, haleluya, Yesus Tuhan, haleluya. Haleluya. Dan kasih kita lagi persilakan kepada hamba Tuhan yang melayani pada pagi hari ini, siang hari ini. Haleluya Yesus Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Bapa buat kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan atas kehidupan kami. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup kami yang mendatangkan kebaikan bagi kami, dan kami hanya bisa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Terima kasih buat waktu yang indah yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami mendengar kebenaran firman-Mu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah Engkau sendiri, dan firman-Mu adalah kehidupan yang kekal bagi kami. Itu sebabnya mari Bapa, berbicaralah bagi setiap kami siang hari ini. Kami rindu firman-Mu memulihkan setiap kehidupan kami. Kami rindu firman-Mu menyucikan setiap kehidupan kami, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan-Mu. Kami rindu mengalami kepenuhan Allah di dalam Engkau Yesus Kristus Tuhan, kehidupan yang berkelimpahan secara rohani dan secara jasmani. Kami mengucap syukur, urapi hamba-Mu secara pribadi, urapi seluruh sidang jemaat-Mu. Biarlah firman-Mu tersingkapkan bagi kami. Kami sudah siap mendengar, berbicaralah Tuhan.
hamba-Mu pun sudah siap menyampaikannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan siap mendengar firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Salam sejahtera bagi seluruh sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah. Saya percaya setiap kita diberkati oleh Tuhan, amin. Puji Tuhan. Hari ini kita akan mendengarkan firman Allah dengan satu tema, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Ya. Hidup di dalam kepenuhan Kristus. Kita akan baca di dalam Kolose pasal 2 ayat yang ke-6 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Saya akan baca untuk kita semua, demikian firman Tuhan. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmania seluruh kepenuhan kealahan. Dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dalam Dia kamu telah disunat bukan dengan sunat yang dilakukan oleh manusia, tetapi dengan sunat Kristus yang terdiri dari penanggalan akan tubuh yang berdosa. Karena dengan Dia kamu dikuburkan dalam baptisan, dan di dalam Dia kamu turut dibangkitkan juga oleh kepercayaanmu kepada kerja kuat kuasa Allah yang telah membangkitkan Dia dari orang mati. Kamu juga meskipun dahulu mati oleh pelanggaranmu dan oleh karena tidak disunat secara lahiriah, telah dihidupkan Allah bersama-sama dengan Dia sesudah Ia mengampuni segala pelanggaran kita dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita, dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Puji Tuhan. Itulah pembacaan firman Tuhan kepada kita saat siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah pribadi yang memiliki kepenuhan ilahi, ya. Memiliki kepenuhan ilahi. Di dalam ayat 9 dikatakan tadi, sebab di dalam Dialah, ya, di dalam Kristus berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya, jadi di dalam Kristus berdiam seluruh kepenuhan kealahan. Ya, dikatakan di sini tadi bahwa Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Dan sesuatu yang luar biasa dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini, kamu telah dipenuhi. Ayat 10 di sana dikatakan, dan kamu dan kita jemaat Tuhan telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi setiap kita orang yang percaya, jemaat Tuhan, telah dipenuhi di dalam Kristus. Ya, ini sesuatu yang luar biasa. Jadi Kristus adalah kepenuhan Allah, sementara kita jemaatnya telah dipenuhi di dalam Dia. Jadi kita juga telah mengalami kepenuhan hidup di dalam Allah ini secara jasmani dan rohani. Apa artinya ini Bapak Ibu? Ini berarti bahwa kita ini di dalam Kristus mengalami kepenuhan Allah, memiliki kehidupan yang berkelimpahan secara rohani dan juga secara jasmani. Kalau kita baca di dalam Efesus pasal 1 ayat 3 sampai 14, di sana dipaparkan kepada kita bahwa Allah di dalam Yesus Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani di dalam sorga untuk kita. Ya, dan jaminannya adalah Roh Kudus. Ya, jadi, nah, bagaimana dengan berkat jasmani? Dalam berkat jasmani pun kita juga mengalami kepenuhan Allah. Kalau kita baca di dalam surat Rasul Paulus di dalam Roma pasal 32, di sana firman Tuhan berkata
bahwa Allah yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, dia menyerahkannya bagi kita semua, bagaimana mungkin, ya, dia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Artinya bahwa kalau Allah sendiri memberikan Yesus Kristus kepada kita untuk mati di atas kayu salib menyelamatkan kita, maka tidak mungkin, ya, Tuhan tidak mengaruniakan kepada kita segala sesuatu berkat jasmani yang kita butuhkan dalam kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, dan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kita untuk memperoleh seluruh kepenuhan Allah ini. Ya, jadi saudara dan saya adalah orang-orang yang luar biasa. Dan kita akan belajar dari tulisan Rasul Paulus ini, ada beberapa poin yang kita harus perjuangkan, ya, supaya kita terus mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Yang pertama tadi ayatnya yang ke-6 itu dikatakan di sana, karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Jadi supaya kita mengalami kepenuhan Kristus, maka biarlah hidup kita ini tetap di dalam Kristus, ya. Tetap di dalam Kristus. Tadi kita sudah baca di ayatnya yang ke-11 sampai 14, itu adalah alasan-alasan yang diberikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ya, mengapa mereka harus hidup di dalam Kristus? Di sana dikatakan bahwa kita ini sudah disunat dengan sunat Kristus, kita sudah dibaptis, dipersatukan dengan Allah. Yesus Kristus sudah memakukan segala dosa kita di atas kayu salib. Dia sudah menyelamatkan kita. Dia memiliki karya yang luar biasa atas hidup kita. Alasan-alasan inilah yang membuat kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Ya, karena Kristus sangat mengasihi kita. Dia rela mati di atas kayu salib menggantikan kita. Jadi tidak ada alasan bagi kita untuk meninggalkan Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap tinggal di dalam Kristus. Karena kita sudah dipersatukan dengan Kristus. Ya, saudara yang sudah dibaptis, ya saudara sudah dipersatukan dengan Kristus. Itu sebabnya jangan ada alasan apapun bagi kita untuk berpaling dari Tuhan, untuk meninggalkan Tuhan. Ayub menjadi satu teladan bagi kita bagaimana dia tetap tinggal di dalam Allah, tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada penderitaan, ada malapetaka, ada penyakit yang begitu hebat menimpa Ayub, tetapi dia tetap tinggal di dalam Allah. Dia tetap hidup dan percaya kepada Allah. Dan kita lihat pada akhirnya kalau kita baca kisah Ayub, Tuhan memulihkan hidupnya. Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Ya, karena orang yang ada di luar Kristus itu ada di bawah penghukuman. Ya. Mungkin hari-hari ini kita mungkin mengalami masa-masa yang sulit, mengalami masa-masa yang sukar, tetaplah bertahan. Pegang terus kebenaran firman Tuhan. Ya, tetap tinggal di dalam Kristus, sebab di luar Kristus tidak ada kehidupan. Ya, di luar Kristus kita akan menemui kebinasaan, kebinasaan yang kekal. Ya, kalau kita baca di dalam Injil Yohanes pasalnya yang ke-15, di sana dikatakan bahwa orang yang hidup di luar Kristus itu sama dengan ranting, ya. Saudaraku, ranting yang sudah terpotong, ya, terpisah dari pokok anggur. Di dalam Yohanes pasal 15, kita akan lihat sebentar di sana bahwa orang yang hidup di luar Kristus, ayatnya yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya, barang siapa tidak tinggal di dalam Kristus, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Ya, jadi saudaraku, orang yang tidak tinggal di dalam Kristus itu ada di bawah penghukuman. Ya, seperti ranting. Dia akan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah tinggal di dalam Kristus Yesus. Karena dialah sumber kehidupan yang sejati. Dia adalah keselamatan kita. Di luar Yesus kita akan menemui kebinasaan. Yang kedua, kita akan lihat di sana, apa yang harus kita lakukan ketika kita hidup di dalam Kristus dan untuk mengalami kepenuhan Allah ini.
Yang kedua adalah hendaklah kita berakar di dalam Dia. Ya, Tuhan mau kita juga berakar di dalam Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita ini seringkali diumpamakan seperti pohon, ya, seperti tanaman. Seperti tanaman, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tahu bahwa akar adalah satu bagian pada tumbuhan, ya, yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup satu tanaman atau tumbuhan, ya. Akar berfungsi sebagai penopang, ya, sebagai penopang yang memperkokoh berdirinya tanaman sehingga tidak mudah roboh, tidak mudah tumbang kalau ada angin, ya. Dan akar juga menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita juga diibaratkan seperti pohon ini yang harus memiliki akar yang kuat, ya, berakar di dalam Kristus Yesus Tuhan. Supaya apa? Supaya ketika ada badai, ya, ada masalah, ada persoalan hidup yang kita alami dalam perjalanan hidup kita, maka saudaraku, kehidupan kita yang kita bangun ini tidak akan mudah goyah, tidak akan mudah rusak, tidak akan mudah tumbang, ya. Kalau di dalam Mazmur pasal 92 ayat 13, pemazmur berkata, orang benar itu seperti pohon korma dan seperti pohon aras di Libanon. Ya, pohon korma itu adalah pohon yang hidup, satu-satunya pohon yang hidup di padang gurun. Ya, dan satu-satunya pohon yang walaupun ada badai, angin yang begitu luar biasa, tapi pohon ini bisa tetap berdiri kokoh, ya, dia bisa tetap tegak. Saudara tahu kenapa bisa seperti itu? Karena pohon korma ini memiliki akar yang begitu tertanam di dalam tanah. Dikatakan bahwa saya pelajari sampai puluhan meter, bahkan sampai ratusan meter, akar pohon korma ini menancap ke dalam tanah sampai dia menemukan sumber air. Ya, jadi Bapak Ibu, demikianlah seharusnya kehidupan rohani kita. Kita harus berakar di dalam Kristus. Sehingga apapun goncangan kehidupan, apapun badai hidup yang menerpa rumah tangga, menerpa kehidupan kita secara pribadi, kita tidak akan tumbang. Kita akan tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Kita akan bertunas, ya, kita akan bertumbuh seperti pohon aras di Libanon. Kita akan mengalami kesuburan rohani, ya. Kalau pohon aras Libanon itu pohon yang kuat, pohon yang kokoh, yang hidupnya itu ratusan tahun. Ya, dia memiliki daun yang begitu rimbun dan dia sangat tinggi. Dan itu diibaratkan seperti itulah kita. Biarlah kita seperti pohon aras di Libanon yang subur, yang bisa bermanfaat, yang bisa berguna bagi banyak orang, tetap berdiri kokoh di hadapan Tuhan di tengah-tengah badai kehidupan yang sulit sekalipun. Dan kalau kita berakar kuat di dalam Kristus ini, maka kita akan bertumbuh. Rohani kita bertumbuh. Tapi kalau kita nggak berakar, kita akan seperti tanaman yang kemudian lama-kelamaan akan menjadi kering dan bahkan akan mati. Kita akan mengalami kekeringan rohani kalau kita tidak berakar di dalam Kristus. Itu sebabnya Rasul Paulus berkata, hendaklah kamu berakar di dalam Kristus. Ketika kita berakar, kita bertumbuh dengan baik di hadapan Tuhan. Bahkan kita akan menghasilkan buah bagi Allah kita. Kita akan mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Puji Tuhan. Yang kedua, itu yang ketiga. Ini ada 5 poin saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang saya akan persingkat saja. Ya, yang ketiga adalah membangun hidup di dalam Kristus. Kalau Bapak Ibu Saudara rindu mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus, maka bangunlah hidupmu di atas Kristus. Ya, ada 2 macam dasar bangunan. Dikatakan oleh Yesus di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 24 dan seterusnya. Ada 2 macam bangunan. Yang pertama adalah bangunan yang dibangun di atas batu karang, ya, yang berarti adalah Kristus, dan bangunan yang dibangun di atas pasir, ya, di atas sesuatu yang mudah berubah, yang sifatnya sementara, yang berasal dari dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus membangun hidup di atas Kristus? Karena Kristus adalah batu karang yang teguh itu. Ketika angin, hujan, banjir, ya, berbicara mengenai persoalan, tantangan kehidupan, masalah terjadi menerpa hidup kita, maka saudaraku, bangunan ini akan tetap kokoh,
tidak akan hancur. Tetapi ketika kita membangun hidup kita di luar Kristus, ya, di atas pasir, di atas sesuatu yang sifatnya sementara, di atas sesuatu yang mudah berubah, maka hidup yang dibangun di atasnya tidak akan bertahan. Hidup itu akan menjadi rusak, bahkan akan menjadi hancur. Itu sebabnya pilihan ada di tangan kita. Di manakah kita bangun hidup kita? Tapi saya mau katakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, hendaklah hidup kita dibangun di atas Kristus, sang batu karang yang teguh itu. Sehingga ketika hujan, badai, angin, ya, cobaan-cobaan, ujian-ujian kehidupan menerpa hidup kita, maka kita berdiri kokoh di hadapan Tuhan. Mari bangun hidup kita, bangun rumah tangga kita, bangun pernikahan kita, bangun masa depan kita di atas Kristus, ya. Bangun pekerjaan, usaha kita, bisnis kita di atas Kristus. Jangan di atas sesuatu yang sementara yang mudah berubah. Karena ketika ujian datang, maka apa yang sudah kita bangun ini akan tinggal tetap, dan itu memuliakan Tuhan. Amin. Itu yang ketiga. Yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, adalah hendaklah kita bertambah teguh di dalam iman, ya. Untuk mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus, iman kita harus terus bertambah teguh. Iman kita harus bertambah teguh, Bapak Ibu. Karena apa? Karena iman itu adalah sesuatu yang harus kita pertahankan, kita harus perjuangkan. Karena kemenangan yang mengalahkan dunia adalah iman kita. Jadi bagaimana kalau kita tidak punya iman, maka kita akan kalah, ya. Kita akan kalah dengan dunia ini. Dunia ini penuh dengan kemegahan. Dunia ini juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Maka kita harus memiliki iman yang teguh di hadapan Tuhan. Sebab iman itulah yang membawa kita kepada kemenangan demi kemenangan. Ya, saya sampaikan 1 bulan yang lalu dalam khotbah saya, bahwa saya katakan bahwa di masa-masa yang sulit, di masa-masa yang sukar, biarlah kita memiliki iman yang melawan arus. Ya, iman yang mengabaikan logika, iman yang mengabaikan pengetahuan. Iman yang sungguh-sungguh percaya kepada kuat kuasa Tuhan. Ketika kita memiliki iman yang luar biasa, dasarnya adalah firman, maka kita percaya Allah akan melakukan bagi kita. Sama dengan 2 ekor ikan dan 5 ketul roti, ya, bisa memberi makan 5.000 orang. Ini tidak termasuk pengetahuan, ya. Kalau dikalkulasi secara pengetahuan, kita memakai logika kita, akal pikiran kita manusia, ini tidak mungkin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi bagi Allah, ketika ada iman, ada kepercayaan kepada Allah bahwa Allah sanggup melakukannya. Ketika Yesus mengangkat 2 ekor ikan dan 5 ketul roti di hadapan Tuhan, dan dia membagi-bagikannya dengan iman, maka di sana ada kelimpahan. Firman Tuhan berkata sisanya ada 12 bakul, ya, nggak mungkin. Tetapi iman bisa melakukan hal ini. Iman sebesar biji sesawi saja bisa memindahkan gunung-gunung persoalan kita bisa dipindahkan ketika kita ada iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Itu sebabnya iman kita harus semakin bertambah. Kalau kita baca di dalam Kolose ini, dikatakan di sana ada pengajaran-pengajaran sesat, ya. Ayat 8 itu Rasul Paulus mengingatkan jemaat Kolose supaya mereka tidak goyah imannya menghadapi budaya, tradisi-tradisi yang ada pada masa itu. Bahkan ada juga filsafat-filsafat yang kosong, yang palsu. Ada ajaran turun-temurun yang berkembang di kota Kolose pada waktu itu. Sehingga Rasul Paulus berkatakan, hati-hati kamu. Ya, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang ini bukan hanya ajaran sesat yang ada, tetapi nabi palsu sudah bermunculan di mana-mana. Ada pengajaran-pengajaran yang bisa menggoyahkan iman kita. Itu sebabnya kita harus berhati-hati. Kita harus lebih banyak mendengar firman Tuhan, lebih banyak membaca Alkitab, sehingga kita bisa membedakan mana ajaran Kristus dan mana ajaran yang berasal dari manusia ataupun dari roh-roh dunia ini.
Ya, jadi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari kita tetap bertambah teguh dalam iman. Setan tidak tinggal diam ketika kita semakin teguh imannya. Setan coba membuat kita undur dari iman dengan mendatangkan berbagai persoalan tekanan kehidupan. Tapi ingatlah bahwa iman ya itu sangat penting. Kita bisa bertemu dengan Allah Bapa di sorga dengan iman kita. Tidak ada seorang pun yang akan bertemu dengan Tuhan tanpa iman kepada Yesus Kristus. Itu sebabnya mari kita terus bertambah teguh dalam iman apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Yang kelima, yang terakhir Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, yaitu hati yang melimpah dengan ucapan syukur. Ya, kalau saudara Bapak Ibu yang ingin rindu mengalami kepenuhan Kristus dalam kehidupan Bapak Ibu setiap hari, maka milikilah hati yang selalu ya melimpah dengan ucapan syukur. Ya, memang ini tidak mudah. Ya, gampang untuk dikatakan tapi susah untuk dilakukan. Tapi mari bawa hati kita dengan kekuatan Tuhan dalam kondisi-kondisi sulit sekalipun. Biarlah hati kita ini tetap melimpah dengan ucapan syukur. Ya, karena kebaikan Tuhan, ya, kasih Tuhan tidak pernah berkesudahan atas hidup kita. Meskipun mungkin kita ada dalam masalah, ada dalam tekanan, ada dalam sakit penyakit, tetapi kasih Tuhan ini tidak pernah beranjak dari hidup kita. Ya, Tuhan tetap mengasihi kita dan kasih-Nya hebat atas kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah hati kita melimpah dengan ucapan syukur. Karena apa? Karena Allah itu selalu turut bekerja dalam segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan kita. Baik itu situasi yang baik maupun itu situasi yang buruk. Ya, saudaraku, Allah turut bekerja di dalamnya. Tidak ada satupun yang kebetulan. Itu sebabnya hati kita biarlah melimpah dalam syukur kepada Tuhan. Setiap kali kita berkata, Tuhan terima kasih, Engkau sungguh baik. Kemurahan-Mu lebih dari hidupku Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu bersyukurlah kepada Tuhan. Ketika hati kita melimpah dengan syukur, ya, maka kita akan jauh dari keluh kesah, dari persungutan. Ya, kita akan jauh dari itu. Tetapi kita akan tetap damai sejahtera, kita akan tetap sukacita, kita akan bersyukur. Ketika kita melihat suami kita, istri kita, anak-anak kita yang mungkin tidak seperti yang kita harapkan, belajarlah untuk bersyukur. Sebab mereka adalah orang-orang yang luar biasa yang Tuhan berikan atas kita. Jadi Bapak Ibu bersyukur, ya. Apapun keadaan kita, bersyukurlah. Sebab Tuhan baik, sangat baik dan teramat baik. Pengucapan syukur kita menyenangkan hati Tuhan. Pengucapan syukur kita memuliakan Tuhan. Jadi mari 5 poin yang ada ini bukan sesuatu yang mudah. Tetapi mari kita mau lakukan di hadapan Tuhan. Sehingga kita mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus. Berkat Tuhan, mujizat Tuhan, perlindungan, pemeliharaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Pendeta Gabriel Supriyono akan memimpin kita selanjutnya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran-Mu, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan-Ku, ku rindu menyatakan hati-Mu.
Biarlah kami tetap tinggal dalam kepenuhan Allah. Di dalam Kristus ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan, Engkau beracara, kami tetap berakar di dalam Tuhan. Sungguh firman-Mu hari ini menguatkan hati kami. Oleh karena kepenuhan di dalam Kristus, maka ada kemenangan, maka ada kelepasan, maka ada pembaharuan. Kami berdoa seluruh sidang jemaat diberkati Tuhan, kuat imannya, kuat hatinya, diteguhkan oleh Tuhan dengan damai sejahtera. Kami berdoa buat seluruh sidang jemaat yang mengalami sakit penyakit, dan terimalah kesembuhan di dalam nama Yesus. Terimalah kelepasan di dalam nama Yesus. Terimalah keajaiban di dalam nama Yesus. Terjadi kesembuhan dan mukjizat. Kami mengucap syukur Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah orang-orang yang berharap kepadamu hari ini mengalami lawatan Tuhan, mengalami mukjizat Tuhan. Hamba-Mu Ibu Pendeta Yusni yang sudah menyampaikan firman, Tuhan berkati hidupnya, Tuhan berkati anaknya, dan kasih anugerah Tuhan mengalir berlimpah-limpah. Setiap kami yang hadir hari ini, setiap kami yang ambil bagian dalam ibadah, Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, Tuhan juga memberkati bangsa dan negara kami ini segera mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan segera. Virus Omikron segera berakhir dan kami bisa beribadah seperti biasa. Mukjizat Tuhan turun, berkat Allah mengalir berlimpah-limpah. Hari ini kami terima berkat firman Tuhan secara berlimpah-limpah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik saudara, kita akan melanjutkan ibadah kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu kita memberkati setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita berikan persembahan. Dan sebelum puji-puji dijalankan, mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bagaimana kita berdoa? Kembali kami ucap syukur Tuhan di siang hari ini Bapa, Engkau Allah yang begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga kami telah memuji, menyembah Engkau, bahkan kami telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya kebenaran firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami telah berdoa dalam persembahan yang kami memberikan di tempat ini Tuhan. Berkati setiap tangan-tangan yang memberikan, bahkan yang belum memberi Engkau berkati Tuhan, sehingga ke depan nanti kami akan memberikan bersama-sama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Roh Kudus. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, haleluya, amin. Beri-beri jalan kita akan puji kita berkata. Biralu Allah ada dalamku, bukan menari, tapi yang menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari, dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sebab dia menari. Bukan menari, menari, bukan menari, tapi dia menari. Bila Allah ada, bila Allah ada di dalamku, bukan menari, sebab dia menari. Bila Roh Allah ada dalamku, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sebab dia menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, sebab dia bukan menari, bukan menari, bukan menari. Menari sebab dia menari. Bukan menari, menari, bukan menari, tapi dia menari. Bukan menari sebab dia, bukan menari sebab dia menari. Haleluya. Puji nama Tuhan. Tuhan sudah memberkati setiap persembahan kita. Dan selanjutnya kita akan menaikkan warta jemaat dan dipersilakan kepada Bapak Gembala.
Baik saudara, pengumuman untuk minggu depan BMC akan diumumkan di distrik masing-masing, ikuti pengumuman di masing-masing koordinator. Terus kemudian untuk ibadah kita menunggu informasi dalam minggu ini. Nah, sekiranya nanti sudah bisa di hotel, kita akan kembali ke hotel dan kita tunggu saja informasinya. Baik, kita akan segera akhiri ibadah kita. Besar anugerah-Mu. Kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Besar anugerah-Mu, melimpah kasih-Mu, semakin hari makin bertambah besar anugerah-Mu. Memberkati dengan kekuatan kesehatan. Apa yang dikerjakan tanganmu dibuat Tuhan berhasil, beruntung, sukses di dalam Tuhan. Penyertaan dan perlindungan Tuhan sempurna. Angkat tangan kita dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang percaya sama-sama katakan amin. Beri kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan. Shalom keluarga besar GPI Blessing Ministry. Apa kabar semuanya? Ini dia info sepekan Gereja GPI Blessing Ministry. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Yesus jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan. Untuk jemaat semuanya, jangan lupa untuk datang ke distrik BMC masing-masing. Dan jangan lupa untuk hubungi koordinator BMC-nya masing-masing. Jangan lupa untuk datang di ibadah youth kita setiap hari Rabu pukul 6 sore di Rumah Kaisar. Jangan lupa untuk ajak teman-teman kalian semua, supaya kita bisa menyembah Tuhan bersama-sama dan bertumbuh juga bersama-sama. See you, God bless you. Untuk persembahan persepuluhan dan lain-lain, kirim ke nomor rekening BCA berikut ini. Atau nomor rekening BRI berikut ini. Dan juga untuk dana pembangunan gereja, kirim ke nomor rekening BCA di bawah ini.
sekolah minggu setiap jam 10 di sini. Jangan lupa ya. Dadah! Halo, jangan lupa datang juga ya di hari Minggu tanggal 27 Februari 2022. Mari kita sama-sama merasakan hadirat Allah di tempat ini di Hotel Inna Bali Veteran. Dan dilayani Bapak Pendeta Abdon Maruga dengan tema Untuk layanan baptis selam dan pernikahan dapat menghubungi Bapak Pendeta Gabriel Supriyono atau Ibu Pendeta Yusniwati Gea, dan diharapkan konseling pernikahan harap diinformasikan 3 bulan sebelumnya. Demikian Warta Sepekan GPI Blessing Ministry. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.